Selamat datang di Diskursus. Belakangan ini, ada percakapan menarik antara aktor Lawrence Fishburne, pemeran Morpheus, dan astrofisikawan Neil deGrasse Tyson yang kembali menghidupkan diskusi soal film fenomenal tahun 1999, The Matrix. Kita semua tahulah, aksi dan efek visualnya itu mengubah sinema. Tapi hari ini kita mau kupas pertanyaan yang lebih dalam. Apa sih sebetulnya makna inti di balik narasi film ini? Nah, disitulah diskursus kita yang sebenarnya dimulai. Apakah The Matrix itu pada dasarnya ya cuma penceritaan ulang kisah Kristus tapi dengan jaket kulit dan kacamata hitam? Atau apakah ini sesuatu yang jauh lebih kompleks, sebuah sintesis, sebuah mosaik dari berbagai mitologi dan filosofi dunia? Kalau buat saya, jawabannya cukup jelas ya. Saya melihat struktur dan simbolisme film ini tuh secara fundamental berakar pada alegori Kristen. Bukti-buktinya, terlalu sistematis untuk diabaikan begitu saja. Dan saya justru berpandangan sebaliknya, terlalu fokus pada lensa Kristen meskipun ada benarnya, justru akan bikin kita kehilangan gambaran besarnya. Film ini tuh sebuah permadani yang ditenun dari banyak benang mitologis. Kalau kita tarik satu benang aja ya rusak keseluruhan polanya. Oke, kalau begitu, mari kita langsung ke buktinya. Bagi saya, kerangka Kristen ini bukan subteks, tapi ini adalah teks utamanya. Kita mulai dari sang protagonis. Namanya Neo. Itu kan anagram dari The One, sang terpilih. Ini udah penanda yang jelas banget. Terus di awal film, ada karakter yang frustrasi sama Neo dan bilang, "You're my own personal Jesus Christ." Ini bukan interpretasi penonton loh, ini ada di dalam naskah. Kemudian, coba lihat karakter di sekelilingnya. Cypher itu Yudas, sosok pengkhianat yang menjual teman-temannya demi kembali kenyamanan palsu. Morpheus itu Yohanes Pembaptis, nabi yang menghabiskan hidupnya mencari sang terpilih dan mempersiapkan jalannya. Puncaknya tentu saja adalah kematian dan kebangkitan Neo. Nah, disinilah analisis deGrasse Tyson jadi menarik banget. Dia menghitung, Neo ditembak 14 kali sebelum mati. Jumlahnya sama persis dengan 14 stasi jalan salib dalam tradisi Katolik. Setelah itu, dia bangkit lagi dengan kekuatan yang melampaui aturan sistem. Ini bukan referensi acak, ini adalah struktur naratif yang dipinjam langsung dari kisah Kristus. Saya nggak akan menyangkal paralel-paralel itu. Tentu saja itu ada, dan mungkin memang disengaja. Tapi saya rasa kita harus hati-hati untuk tidak menganggapnya sebagai satu-satunya kunci untuk membuka makna film ini. Coba deh kita pakai kacamata yang lain. Lihat nama-nama karakter dari mitologi Yunani yang sama pentingnya. Morpheus, karakter terpenting kedua, namanya diambil dari dewa mimpi Yunani. Ini bukan hiasan, ini inti dari plot film tentang realitas dan mimpi. Kapal mereka namanya Nebukadnezar, nama Raja Babilonia dari Perjanjian Lama. Tapi seperti yang ditunjukkan Fishburne dalam percakapan itu, Nebukadnezar juga nama untuk botol sampahnya ukuran raksasa. Ini menunjukkan kalau para pembuat film Wachowski bersaudara itu mengambil inspirasi dari mana saja, Alkitab, mitologi, bahkan ya bar minuman keras. Jadi mereduksi semua itu jadi satu alegori aja, rasanya kayak meremehkan kecerdasan mereka. Saya paham maksud Anda soal referensi yang beragam itu, tapi saya melihatnya secara berbeda. Saya melihatnya sebagai hierarki. Ada satu kerangka utama, yaitu narasi Kristus, dan referensi-referensi lain itu berfungsi untuk memperkaya dunia di sekitar kerangka itu. Soal jumlah 14 peluru itu bagi saya itu bukan sekedar detail. Saat deGrasse Tyson menunjukkannya, itu mengubah cara saya melihat seluruh adegan klimaksnya. Itu bukan lagi sekedar baku tembak. Itu sebuah pementasan ritual, kematian seorang martir. Detail yang begitu spesifik dan punya resonansi teologis yang kuat seperti itu, sulit untuk dianggap setara dengan nama botol sampainya kan? Itu tulang punggung ceritanya, sedangkan yang lain adalah daging yang memungkusnya. Saya setuju, koneksi 14 peluru itu cerdas. Tapi apakah itu beneran tulang punggung narasi? Atau cuma easter egg yang berlian aja buat para penonton yang jeli? Soalnya, kalau kita cuma fokus pada jumlah peluru, kita bisa kehilangan makna dari tindakan kebangkitan itu sendiri. Tema kebangkitan Neo, tindakan melampaui batasan sistem yang dipaksakan itu kan lebih dekat ke gagasan pencerahan dalam Buddhisme Zen atau bahkan filsafat transendentalisme Emerson daripada teologi Kristen yang spesifik tentang penebusan dosa. Jadi, apa ini beneran penceritaan ulang kisah Kristus atau penggunaan arketipe universal tentang pahlawan yang mengatasi kematian? Tapi arketipe itu melakukan ekspresinya yang paling sistematis di sini, melalui simbolisme Kristen. Dan ini membawa saya ke karakter pendukung. Coba kita ambil Morpheus.
Anda sebut namanya dari dewa mimpi Yunani, dan itu benar secara fungsional. Tapi misinya, tujuannya dalam cerita, itu 100% Yohanes Pembaptis. Fishburne sendiri bilang, Morpheus has been looking for him sepanjang hidupnya. Dia seorang nabi di padang gurun, yang percaya pada ramalan akan datangnya sang terpilih yang bakal membebaskan umat manusia. Perannya bukan sekedar teknisi yang bisa nyabut dan nyambungin orang ke Matrix. Peran teologisnya sebagai pembuka jalan bagi sang juru selamat itulah yang memberi bobot pada narasi film ini. Fungsinya sebagai dewa mimpi itu cuma mekanisme plot. Tapi misinya sebagai nabi adalah jiwa dari karakternya. Tunggu dulu, saya rasa Anda memisahkan fungsi dan makna secara nggak adil. Bagi saya, fungsi Morpheus dalam plot justru membentuk maknanya. Dia bukan cuma mempersiapkan jalan, dia secara aktif membangun konstruk ruang virtual putih di mana dia menjelaskan sifat realitas kepada Neo. Dia adalah penguasa domain mimpi itu. Tanpa identitasnya sebagai dewa mimpi, plotnya nggak akan jalan. Jadi bilang itu cuma mekanisme sama aja kayak bilang mesin mobil itu cuma mekanisme. Ya memang, tapi tanpa mesin itu, mobilnya nggak kemana-mana. Demikian pula dengan Oracle. Dia nggak berfungsi seperti nabi dalam Alkitab yang menyampaikan firman Tuhan yang mutlak. Dia lebih mirip Oracle di Delphi dari mitologi Yunani, yang kasih nasihat ambigu dan maksa sang pahlawan untuk bikin pilihan sendiri. Ingat kalimat kuncinya ke Neo, yang penting bukan ramalannya tapi pilihanmu. Ini kan tema Yunani klasik tentang takdir versus kehendak bebas, bukan doktrin Kristen. Saya melihatnya sebagai adaptasi. Tentu saja Oracle tidak persis seperti Nabi Yesaya. Film ini memodernisasi arketipe tersebut. Tapi peran dasarnya sebagai figur bijaksana yang memberikan petunjuk goib kepada sang pahlawan tetap konsisten dengan banyak tradisi kenabian, termasuk tradisi Yudeo-Kristen. Tapi poin Anda tentang perpaduan itu sebenarnya membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Kenapa film ini begitu kena dan beresonansi di seluruh dunia? Buat saya, jawabannya jelas. Karena film ini memanfaatkan kisah yang paling kuat dan universal, yaitu kisah sang juru selamat. Arketipe tentang seseorang yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia adalah cerita yang tertanam dalam psikologi kolektif kita. Seperti kata deGrasse Tyson, semua orang suka dengan gagasan tentang seorang penyelamat. The Matrix cuma membungkus ulang arketipe abadi ini dengan teknologi dan gaya yang keren, dan itulah yang membuatnya begitu dahsyat. Nah, saya nggak setuju di situ. Menurut saya, resonansi film ini bukan cuma karena mitos lamanya, tapi justru karena perpaduannya dengan zeitgeist, semangat zaman saat film itu lahir. Coba pikirkan, ini tahun 1999. Internet baru aja jadi fenomena global. Ponsel Nokia ada di mana-mana. Dunia digital yang tadinya fiksi ilmiah, tiba-tiba jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Film ini dengan sempurna menangkap kecemasan dan keingintahuan kolektif kita tentang realitas baru ini. Pertanyaan apakah dunia yang kita tinggali ini nyata, bukan lagi sekedar pertanyaan filosofis, tapi pertanyaan yang terasa relevan secara teknologi. Gagasan kalau kita mungkin hidup dalam sebuah simulasi yang kemudian dipopulerkan oleh filsuf seperti Nick Bostrom adalah inti modern dari film ini. Jadi, seperti yang ditekankan oleh Fishburne, ini adalah mitos lama yang diceritakan dalam format digital. Dan menurut saya, penekanannya harus sama kuatnya pada format digital seperti pada mitos lama. Dari pertemuan antara mitos kuno dengan kecemasan modern. Tentu saja konteks digital itu penting. Saya nggak menyangkalnya. Tapi konteks itu adalah panggungnya, bukan dramanya. Drama intinya tetaplah tentang harapan, iman, dan pengorbanan. Tanpa narasi juru selamat yang kuat sebagai jangkar emosionalnya, semua pertanyaan tentang realitas simulasi itu cuma akan jadi latihan intelektual yang dingin. Penonton terhubung dengan Neo bukan karena dia seorang hacker yang cerdas, tapi karena dia seorang pria biasa yang terpanggil untuk menjadi sesuatu yang lebih besar, untuk menanggung beban penyelamatan dunia di pundaknya. Itulah inti cerita yang membuatnya abadi jauh setelah teknologi tahun 1999 terlihat kuno. Tapi apa dia benar-benar menanggungnya sendirian? Lihat peran Trinity. Dia bukan sekedar Maria Magdalena. Dialah yang membangkitkan Neo melalui cinta, sebuah tindakan yang lebih berakar pada mitos dan dongeng romantis daripada teologi spesifik. Disinilah sintesis itu kembali terlihat. Kebangkitan Neo adalah gabungan dari takdir mesianik, kekuatan cinta, dan kesadaran diri filosofis. Memilih salah satu dan mengabaikan yang lain berarti kita cuma melihat sebagian kecil dari sebuah mahakarya yang jauh lebih kompleks dan ambisius. Film ini berhasil justru karena ia tidak memberikan satu jawaban yang mudah. Baiklah, untuk merangkum posisi saya, sambil mengakui adanya lapisan-lapisan mitologis lain yang memperkaya film ini, saya tetap berpendirian bahwa paralel yang detail,
koheren dan sistematis dengan kisah Kristus mulai dari Neo sebagai sang terpilih, Morpheus sebagai Yohanes Pembaptis, hingga klimaks kematian dan kebangkitan yang ditandai oleh 14 peluru, menjadikannya kerangka interpretasi yang paling kuat dan sentral. Referensi lain ada, tapi mereka mengorbit di sekitar matahari narasi Kristen ini. Membatasi The Matrix pada satu alegori saja, betapapun menariknya, adalah sebuah kekeliruan. Kekuatan sejati film ini justru terletak pada kemampuannya untuk menjadi banyak hal sekaligus. Sebuah narasi Alkitabiah, sebuah tragedi Yunani, sebuah koan Zen, dan sebuah manifesto tentang kecemasan di era digital. Film ini bukan cuma satu cerita, tetapi simfoni dari banyak cerita yang dijalin menjadi satu kesatuan baru yang original. Kekuatannya ada pada sintesisnya, bukan pada kemurnian alegorisnya. Pada akhirnya, mungkin kita bisa sepakat ya, bahwa perdebatan sengit yang bisa lahir dari satu film ini adalah bukti dari kedalaman dan kompleksitasnya. Film ini tidak menyajikan jawaban, melainkan mengundang pertanyaan. Tepat sekali. Percakapan antara Fishburne dan deGrasse Tyson itu sendiri menunjukkan bahwa The Matrix sengaja dibuat berlapis, dirancang untuk terus digali dan diperdebatkan. Dan mungkin itulah warisan terbesarnya, mendorong kita semua untuk terus mempertanyakan sifat realitas kita sendiri.